minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa alamu anna asanal hadisi kitabullah khil hadi adi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dalalah bisanadinal muttasil lil imamil muhaddisin al-imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid darini amin. Qala radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala an Abi Mahdurah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhana fadhakara fihi at-tarji'a wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhrajahu Muslim walakin dhakara at-takbira fi awwalihi marratayn faqat wa rawahu al-khamsatu fadhakaruhu murabba'an. Wa bihi qala an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala umira Bilalun ay yashfa'al adhana syuf'an wa yutiral iqamata illa al-iqamata yani illa qad qamatis salatu aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi wa lam yadhkur Muslimun al-istithna'a. Walin Nasa'i amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Bilalan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah tarik. Para mu'alimin, para asatid, para ujaz, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah Masjid Jami' Radil Abidin, bil khusus Mukarram Ustaz Haji Ahmad Sanusi, Ketua Masjid Jami' Radil Abidin, dan para sepuh, bini sepuh, dan terhadir Mukarram Bapak Haji Mursali, dan para remaja yang kami cintai, serta para pendengar radio RKB AM 1494 yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada malam hari ini kita dapat hadir di masjid yang mulia ini. Semoga kehadiran kita senantiasa di bawah naungan ridhonya dan dikali kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bahasan kita masih masalah tentang adzan. Wabillahi qala an Abi Mahdurata radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamahul adana fadzakara bihi tarji'a akhrajahu Muslimun walakin dzakara takbira fi awwalihi marrataini faqat warawul khamsatu fadzakaruhu murabba'an atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Mahdurah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau telah berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahul adzan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan Abi Mahdurah al-adzana, tentang adzan. Jadi adzan ini pakai diajarin.
Jadi Rasulullah mengajarkan Abi Mahdurah adzan, ngajarin. Fadzakara fihi tarji'. Beliau menyebutkan di dalam adzan itu at-tarji'. At-tarji' ini kalimat yang sebetulnya diulang. Itu yang dimaksud mengulangi kalimat syahadatain di dalam adzan. Jadi mengucapkan 2 kali syahadatain. Di sana kan ada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya syahadatain. Syahadah yang pertama bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan syahadah yang kedua bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Itu makanya dipanggil syahadatain. Syahadat tauhid dan syahadatut tasyri'. Jadi kalau syahadat la ilaha illallah itu tauhid. Nah, syahadat asyhadu anna Muhammadar itu adalah syariat. Kita harus menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nah, ini tentang adzan. Jadi adzan sebagaimana kalimatnya kemarin yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian beliau tarji tentang syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya syahadatnya diulang 2 kali, tarji namanya. Gitu. Dan selanjutnya sama. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, pada waktu subuh kemarin Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu menambahkan setelah kalimat hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah ditambahkan as-shalatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Itu. Nah, ini beliau tidak melarang Sayyidina Bilal menambahkan kalimat itu. Padahal pada waktu dalam mimpinya Abi Mahdurah itu Abdullah bin Zaid itu, nah itu mengatakan bahwa yang di dalam mimpi itu mendapatkannya tidak ada as-salatu khairum minan naum gitu. Tapi pada waktu subuh Sayyidina Bilal menambahkan dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya disetujui karena tidak dilarang dan juga tidak disuruh, tidak diperintah. Itu. Nah, oleh karena itu, nah kita ikutin apa adanya gitu. Ya, ini namanya akhrajahu Muslim, dan Imam Muslim mengeluarkan, tapi di dalam riwayatnya walakin dzakara takbira fi awalihi marataini faqat. Tetapi ada salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu takbir yang pertama hanya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi takbirnya cuma 2 kali. Ada satu riwayat. Jadi kalau nanti barangkali kita dengar ada orang adzan begitu, ya biarin aja, berarti dia pakai salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nggak usah kita ribut gitu ya. Jadi karena apa? Karena kan memang kedudukannya itu sunnah. Kedudukannya sunnah adzan itu. Sedangkan persatuan hukumnya wajib. Wa'tasimu bi'ablillahi jami'an wala tafarraqu alaikum bil jamaah. Rasulullah hendaknya kamu selalu dalam keadaan berjamaah, bersatu. Jadi kalau memang kira-kira itu tidak sebagai prinsip, sebagai hukum yang telah ditentukan, ya nggak usah ribut. Ada orang sholat Jumat juga pakai adzan 2 kali, ada yang satu kali. Yang pakai 1 kali katanya dipakai zaman Rasulullah, yang pakai 2 kali di zaman Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar,
Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena umat udah banyak. Udah banyak, jadi perlu diberikan pemberitahuan yang selanjutnya biar cepat kumpul. Jangan meninggal, jangan diam aja, karena sholat Jumat itu dibandingkan dengan segala urusan duniawi itu nggak ada apa-apa urusan duniawi nih, gitu. Jadi idza nudiya li sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul baik, tinggalkan jual beli apabila sudah dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat. Tuh. Kenapa? Sebab itu dia lebih baik. Gitu. Dia itu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu sholat Jumat itu lebih baik daripada usaha-usaha itu. Gitu. Kan intidar sholat as-sholah, menunggu sholat itu udah sholat. Kita datang nih jam 11 ke masjid, kita nungguin tuh lepas sholat tahiyatul masjid, kita sholat apa lagi, kita nungguin aja sholat Jumat itu, waktunya sholat Jumat itu udah sholat, kita dapat pahalanya, udah dapat pahala sholat. Makanya luar biasa tuh kalau kita nunggu tuh sholat tuh. Nih nanti nih kita udah sholat maghrib, kita nunggu sholat isya nih nggak pulang. Bahkan kita menunggunya dengan zikirnya itu dengan taklim. Kan menuntut ilmu ini, masya Allah luar biasa. Tidak ada yang lebih mulia daripada menuntut ilmu, tidak ada. Gitu. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia dan segenap pendengar RKB dimanapun Anda berada. Jadi sholat ini, menunggu sholat itu sudah hukumnya mendapat pahala sholat. Ini kita udah dapat pahala sholat isya ini. Gitu. Jadi berarti semakin lama kita kerjain sholat isyanya, semakin banyak dapat pahala sholatnya kita. Makanya nanti di dalam bab sholat tuh ada Rasulullah mensunahkan sholat isya itu ditakhir, ditakhir gitu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh. Wa rawahul khamsatu, tetapi para imam yang 5 itu Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Abi Daud, Imam Ibnu Majah itu semuanya menyatakan bahwa zakaruhu murabba'an. Mereka berpendapat takbirnya itu 4 kali. Cuman 1 aja. Di salah satu riwayat Imam Muslim itu ada yang takbirnya cuman 2 kali itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Jadi cuman 1. Nah, yang lainnya banyak kan, 4. Kuatan yang mana? Ya, tapi bukan masalah kuatan dan tidak kuatnya. Kita pakai silakan. Ada yang mau pakai itu, ya mau pakai yang 2 kali saja. Nanti qomat juga cuman sekali-sekali, biarin aja. Nanti kan qomat ada yang berpendapat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sayyidina Muhammad Rasulullah, hayya shalah, hayya falah, qomati shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gitu ya. Dari ada pendapat, biarin aja gitu, biarin gitu. Jangan kita ribut. Dia masih adzan, dia masih qomat. Yang kita ributin yang nggak adzan nggak qomat tuh, nggak sembahyang nggak apa-apa, itu yang kita ributin. Bagaimana caranya mereka mau sholat, bagaimana mereka mau adzan, dia sholat tapi nggak pakai adzan. Kita usahakan bagaimana supaya mau pakai adzan. Jangan yang udah adzan diomelin. Jadi kalau udah begitu indah hidup. Saling menghargai dia punya pendapat. Lama pendapat itu, nah benar. Kalau pendapatnya katanya ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, itu sih nggak usah kita setujuin, nggak boleh itu akidah. Ya itu akidah, nggak boleh. Tetap kita harus
tentang itu siapapun adanya, siapapun juga gitu. Andai kata ada yang nongol nih ngaku saya cucu asli cucunya Nabi Muhammad, tapi dia mengatakan bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, gebukin palanya, jangan diterima walaupun ngaku cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran sendiri dan Rasulullah pun menyatakan bahwa Nabi tidak ada lagi setelah aku. La Nabi ya ba'da, nggak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi la qala an Anasin radhiyallahu taala anhu anau qal umira Bilalun ayasfa al adana sab'an wa yutirul iqamata illa al iqamata, yakni illa qad qamatis sholatu, muttafaqun alaih. Walam yadhkur Muslimun al istisna. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau telah berkata umira Bilalun. Bilal diperintah, disuruh. Ya, disuruh adzan ayaspa'al adzan. Yaspa'a itu artinya genap, menggenapkan adzan gitu ya, menggenapkan. Mana misalnya jadi sapa'a itu maknanya doma, menumpukin, mendobelkan gitu. Dhamma syai'u ila mislihi, menggabungkan mengulangi, menyatukan sesuatu yang sama. Misalnya hayya 'alas shalah, supaya digabungin dengan sama dengan hayya shalah, berarti 2 kali hayya 'alas shalahnya gitu. Nah ini beliau Bilal diperintahkan adzan itu sab'an, yaitu dengan genap Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Nanti ada adabnya. Adzan itu ada tata keramanya. Ya, ada segala sesuatu ini kan ada aturannya, ada sunah-sunahnya, ada perhiasannya, ya, ada dekorasinya. Ya, sesuatu yang diberikan dekorasi itu diperbuat indah. Kenapa? Karena memang Islam ini agama seni, agama yang mempunyai seni tinggi, seni Islam. Jadi kita berpakaian itu ada seninya, yang begini, gini, setelannya itu. Wa yutiral iqamah, tapi diperintahkan beliau yaitu untuk menunggalkan, witro itu tunggal, menunggalkan iqamah. Ya iqamah itu Allahu akbar asyhadu an la ilaha. Jadi adzan itu seruan untuk menunjukkan bahwa sudah waktu masuk. Kalau iqamah itu memberitahukan iklam ya bahwa sholat akan dimulai. Di iqamah itu. Ya, iqamah itu menunjukkan bahwa sholat akan dimulai. Kalau adzan itu menunjukkan waktu sudah masuk waktu sholat. Gitu. Nah itu beliau diperintahkan, yaitu Sayyidina Bilal diperintahkan untuk menunggalkan iqamah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, kecuali qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ini jadi benar-benar ini sholat mau dimulain. Benar-benar ini sholat mau dimulain. Cepetan. Jangan baru adzan, baru qomat, baru 1 rakaat.
Lah semuanya sampai baru, sampai gak ketinggalan gitu. Nah itu dia. Jadi diperintahkan iqamah. Yakni yang dikatakan al-iqamah, yakni artinya illa qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu 2 kali itu aja. Muttafaqun alaih. Walam yaqul muslim al istisna. Tapi Imam Muslim dalam riwayatnya tidak menyebutkan tentang istisna. Mana istisna? Itu illal iqamah itu. Itu enggak disebutkan dalam salah satu riwayatnya Imam Muslim tuh, gitu. Jadi berarti qad qamatis sholahnya berarti sekali juga. Qad qamatis sholah, Allahu akbar, la ilaha illallah gitu. Sebab dia tidak sebutkan tentang istisna itu illa al-iqamah itu tadi gitu. Jadi walin Nasa'i amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Itu yang tadi itu umiro Bilal itu yang merintah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bilal adzan. Kenapa ini? Karena waktu Abi Mahdura itu mengadu, Abi Mahdura cakep juga suaranya. Cakep juga, tapi kurang kenceng. Tuh, bagus suaranya Abi Mahdura. Itu. Iya, nah, dia kan diajarkan adzan. Kenapa dia diajarkan? Karena cakep suaranya. Makanya kalau kita ngeliat ada bakat-bakat anak kita cakep, ajarin qiraat. Kita nggak bisa cariin guru. Jadi dibina itu. Kalau ada bibit-bibit, ada bakat-bakat yang terpendam itu dinaikin tuh bakat. Jangan kita pendam tuh anak. Gitu, terus naikin. Apa aja. Nah, selama itu nanti untuk kepentingan kebaikan Islam gitu. Nah, jadi apa namanya beliau Imam Muslim tidak menyebutkan salah satu itu istisnanya al-iqamahnya. Yang diperintahkan yaitu Bilal. Kenapa? Karena Bilal suaranya kencang, keras. Oh, maka nanti disunahkan tuh milih muadzin yang suaranya keras dan enak. Enak dan keras. Artinya kencang di sini. Itu. Yang kedua, sunah di tempat yang tinggi. Makanya kalau di Madinah itu, di Madinah di Mekah itu kan ada panggungnya itu, muadzin. Kalau di Madinah itu di sana pengimaman, di sini pengimaman, di sana makam Rasulullah, tuh di situ dia tuh. Ada panggungnya tuh, khusus untuk muadzin di situ. Ya, itu bang disunahkan di tempat yang tinggi dia. Tuh. Jadi suara yang bagus, suara yang keras, dan di tempat yang tinggi. Itu diantara sunah-sunahnya. Kemudian ada lagi sunahnya. Kama qala Rasulullah an Abi Juhaifata radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa tatabba'u pahu hauna wa isba'ahu fi udunaihi rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahu. Dari Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu kata beliau, aku melihat Bilal yu'adzin sedang adzan. Wa tatabba'u pahu, saya ngikutin mulutnya itu, liatin, berarti diliatin mulutnya itu. Nah kalau dia adzan diliatin mulutnya, berarti dia adanya di mana itu? Di depannya. Masa di belakang bisa ngeliat mulutnya? Gitu. Di depannya liatin gitu. Allahu Akbar. Emang makhrajul huruf itu waktu ro tebal, waktu tebalnya kapan? Waktu berbaris fathah itu harus ro. Nggak boleh ro monyong. Kalau nggak monyong jelek, ra jadinya. Kalau nggak monyong, kalau monyongnya ro. Nah, kalau ra nggak bisa, nyengir bilang ro nggak bisa, gitu. Ya. Kemudian waktu ri nyengir dikit, ridollahi nggak boleh, ridollahi nggak boleh begitu. Dilihatin mulutnya. Allahu Akbar. Dilihatin mulutnya. Tuh, aku ikutin mulutnya. Artinya dia ngikutin apa yang diucapin oleh Bilal.
Makanya kita disunahkan mengikuti apa yang diucapin oleh muadzin. Kalau muadzin bilang Allahu Akbar, kita ngikutin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan yang adzan pun disunahkan. Nih muadzin ini kan bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Sunahkan juga yang muadzinnya, bukan yang denger aja. Tuh, disunahkan. Tuh. Jadi aku ngikutin mulutnya. Hahuna, begini, begitu. Nah, artinya dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya juga ngikutin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bilang asyhadu an la ilallah, saya juga bilang asyhadu an la ilallah, ngikutin. Itu. Kemudian wa isbi'ahu, dan dua jari, ya, dua jarinya itu, dua jari ini nih, dua jari itu, telunjuknya itu di mana? Fi udunaihi, di dua kupingnya, gini. Jadi adzan nih disunahkan tutup lubang kuping. Alasannya supaya suara lebih keras. Tuh. Coba kita kalau keras ini gak ditutup, peleng-pengan. Tutup itu. Ini sunah nih begini ada. Tuh, ada yang begini megangnya. Ada yang begini. Dimasukin tapi gini, gitu ya. Tuh, kemudian beliau dua jarinya itu dia taruh di dalam lubang kupingnya, bi udunaihi. Itu sunah juga tuh. Rawu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahu, dan dia menganggap sahih itu hadis. Wal Ibnu Majah, dan Ibnu Majah menjelaskan, meriwayatkan wa ja'ala isbi'aihi fi udunaihi. Itu bedanya di situ aja. Kalau tadi pakai isbi'ahu, ini isbi'aihi. Itu bedanya, maknanya sama. Dia menjadikan dua jarinya itu fi udunaihi, di dalam pada lubang kupingnya. Wali Abi Daud, dan Imam Abi Daud meriwayatkan lawa unuqahu, lawa itu muter. Gini, leher nih, unuk. Nah, kapan? Waktu-waktu hayya alal falah itu, ya. Kapan dia itu? Lama balagha hayya ala shalah yaminan wasimalan, itu. Gimana? Hayya ala shalah, hayya ala shalah, hayya ala falah. Nengok dia. Hayya ala falah. Badannya enggak. Lehernya doang yang putar gitu. Bukan begini. Bukan begitu. Hayya ala falah, hayya ala shalah, hayya ala shalah, hayya ala falah, hayya ala falah. Gitu. Ya. Itu apa namanya? Lamma balagha hayya ala shalah, tatkala sampai dengan kalimat hayya ala shalah, itu dia miringkan kepalanya yaminan ke kanan, dan waktu hayya ala falah simalan ke kiri. Gitu, ya, ke kiri. Walam yastadir, dan dia tidak berputar badannya. Jadi tidak hayya ala shalah hampir muter badannya tuh. Enggak. Kan ada yang muter badannya begitu. Enggak, cuman lehernya doang diputar gitu. Unuknya doang gitu. Lawa unukuhu gitu. Lawa unukuhu itu unuknya aja yang diinikan. Apa? Unuk itu leher. Jadi itu disunahkan tuh. Jadi sunahnya pada dia takbir, dia apa namanya, suara yang keras dan cakep di tempat yang tinggi, kedua ujung jarinya itu ditaruh di dalam lubang kuping, kemudian pada waktu hayya ala shalah nengok ke kanan, hayya ala falah nengok ke kiri. Tuh, ya, gitu. Dan dia tidak berputar badannya enggak, cuma lehernya doang. Itu sunah namanya. Jadi kalau kita mau adzan pakai itu sunah, dapat semuanya. Dapat semuanya. Apalagi nanti pulangnya diamplopin, dunia akhirat dapat. Gitu. Enggak diamplopin jangan gerutu. Iya, makanya naik ke gunung, naik ke atas. Keras Bilal. Nah itu menunjukkan. Nah kalau sekarang orang
udah suaranya pendek-pendek, kecil nggak keras. Orang jauh-jauh lagi, dekat, jauh. Ini sekarang tuh di rumah tuh, di dalam rumah kita adzan nggak pakai speaker, didengar nggak kira-kira? Kagak denger. Dekat tapi jauh. Nah oleh karena itu ulama bersepakat pakai apa namanya? Pakai pengeras suara. Gitu. Ya. Jadi boleh pengeras suara. Dulu kan hampir di Masjidil Haram hampir nggak boleh dulu. Nggak boleh pakai itu. Terus ada ceritanya. Ada orang itu kalau nggak salah Said Muhammad itu dia diskusi dengan orang yang mengatakan bid'ah itu adzan pakai speaker tuh, baik katanya. Kebetulan yang bilang bid'ah itu pakai kacamata itu, pakai kacamata. Nah, itu pakai kacamata. Kenapa pakai kacamata? Anda kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Jadi kalau pakai kacamata baru kelihatan. Dan ini juga orang dia itu orang adzan dia nggak denger, dia dagang aja. Nah kalau pakai speaker dia denger nggak? Denger. Nah dia tahu hukum tuh, tinggalkan jual beli, dia cepat. Kenapa? Udah denger adzan. Kalau dia nggak denger dia yang salah nanti tuh. Udah pakai speaker. Nah itu nggak ngomong lagi dah tuh. Sampai sekarang nggak ngomong tuh dia. Tuh. Jadi memang bid'ah, tapi itu juga kan bid'ah. Rasulullah nggak pakai kacamata baca. Ya. Nah, berarti ini kacamata untuk saya ini itu bid'ah hasanah. Wal wajibah, dan wajib bagi saya. Kalau nggak ada ini saya kagak bisa baca. Kelihatan ada aja kayak semut baris. Tuh, jadi bagi saya wajib bid'ah ini. Rasulullah nggak pakai. Ini nggak pakai Rasul. Apa pakai selipin sini nggak apa? Ya, gitu. Jadi oleh karena itu, hadirin yang berbahagia dan segenap pendengar RKB dimanapun Anda berada, semoga senantiasa di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah, jadi yang sunnah kita pakai sunnah-sunnahnya. Udah isa ya? Udah isa? Dari tadi ya? Ini saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saya telepon Ustaz Zarkasi tadi. Saya bilang saya nggak jadi berangkat Kamis kemarin. Nah, supaya jangan kalau saya nggak datang, kemarin katanya berangkat, tuh ada kan begitu. Supaya jangan timbul fitnah, saya telepon aja. Telepon ntar saya datang deh, mau ngaji kayak mau enggak saya datang ntar malam. Saya nggak jadi pergi. Insya Allah Kamis besok baru jadi. Kenapa? Sampai kemarin tuh malam Jumat baru keluar pisahnya. Malam Jumat. Nah, pesawat udah nggak dapat seat, udah di cancel. Sekarang nyari seatnya, nyari tempat duduknya. Bawa kursi sendiri dari rumah nggak boleh. Jadi nungguin, akhirnya dapat lagi Kamis besok. Gitu. Kenapa? Karena jamaah saya maunya tuh yang dari Jakarta langsung Madinah pesawatnya. Gitu. Nah dari Madinah baru nanti ke Mekahnya baru pakai mobil. Oleh karena itu saya mohon doanya, mudah-mudahan kita dapat berkumpul kembali di di jamaah kita ini, panjang umur dan kita diberikan kesempatan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan ibadah haji dan umroh. Dan segenap pendengar, mudah-mudahan Allah juga berikan kita rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, sehingga kita bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan bi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika al khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Allahumma nala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina ya Allah min alil khair wa la taj'alna wa yahum min alid dair. Allahumma ja'alna wa yahum min ibadikas sholihin wa ja'alna wa yahum min ibadikal muttaqin wa ja'alna wa yahum min ahlil ilmi wal yakin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.